Nah, kan Bapak kan bilang kan banyak anak muda yang udah berapologetikanya itu baik dan Bapak bangga. Nah, sama anak-anak Bapak bangga gak sih? Ini dari sesama kita dulu dong ya. Enggak. Hah? Enggak, bukan. Makanya kalau briefing itu briefing. Emang kita briefing? Radikal dalam pengertian negatif itu akhirnya menghalalkan segala cara untuk melampiaskan kemarahannya, itu yang menjadi salah Sampai bangsa kita ini. Kalau kita menghidupi keyakinan kita masing-masing dengan benar dan menghormati keyakinan orang lain. Indonesiaku, Indonesia tercinta, Indonesia yang terus saya doakan dan saya ambil bagian untuk mensejahterakannya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Syikirallah. Shalom Guys, balik lagi ke nongkrong kita, jangan podcast lagi ngomongnya. Nongkrong kita, cuman kali ini lebih serius nih. Kenapa? Soalnya kita langsung mengundang tokoh agama. Tokoh agama nggak sih Pak hitungannya? Boleh. Ya, tokoh agama. Pak. Ini Bisa diganti Om. apa? Pak. Oh iya. Kenapa gue panggil Pak? Langsung nih, the master, the protector keuangan saya. ATM berjalan. Langsung saja ini Langsung dia saja kita sambut Bapak Pendeta Moratua Tampu Bolon. Nih. Tepuk tangan dong. Shalom. Halo. Salam, selamat pagi. Hah? Jangan pagi dong. Kok pagi? Selamat malam. Udah selamat apa kan nggak tahu Kan dia udah nontonnya selamat kapan. pagi di sini. Kita kayak motivator. Selamat pagi. Semangat pagi. Oke, sekarang kita mau ngebahas ini apa namanya yang lebih serius nih. Kita undang pendeta. Kalau kemarin kita udah undang pemusik, udah undang guru sekolah minggu. Ya kan? Betul. Full Udah timer. undang full timer. Sekarang Yang nggak seberapa itu, full Iya, timer nggak nggak seberapa seberapa itu. Nah, sekarang kita rekrut jadi kameramen. Nah, Sekarang kita undang ke tahap yang lebih serius pendetanya nih. nih. Langsung ke raja terakhir nih. Raja terakhir. Kalau nggak raja terakhir susah diundangnya. Oke. Kau perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Om nih Ya, saya Apa namanya siapa? Pendeta Moratua Tampu Bolon. Pendeta sih, tapi sebenarnya lebih banyak berkecimpung dalam bidang pendidikan, guru agama Kristen. Guru agama. Mulai dari guru SD, SMP, SMA, pensiun deh. Oh, sekarang udah pensiun jadi Udah guru. pensiun, Oh. tapi kalau jadi melayani Tuhan nggak ada pensiunnya dong. Rohani ya. Iya, beda. tetap Baru kita. awal udah Ya, saya diangkat kan pendeta, bukan maunya saya. Itu karena orang merasa saya layak jadi pendeta, Nah. jadi diangkat. Nah itu nih, ini banyak orang nggak tahu. Orang taunya kalau misalnya jadi pendeta itu harus sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab terus harus jadi pendeta. Tapi sebenarnya nggak cukup itu ya Pak ya? Enggak. ada apa lagi, Om? Saya diangkat pendeta nggak ada kaitannya dengan karena saya sarjana bukan. Tapi lebih cenderung kepada pelayanan, pengalaman, melayani di tengah masyarakat itu yang paling utama, bukan pendidikan. Iya. Pendidikan Harus. memang penting, harus. Jadi yang Tapi ada penting- lebih dari itu juga Iya. ya. Nah, buat kalian nih yang lulusan sekolah Alkitab jangan belagu mau langsung jadi pendeta ya. Jangan mau langsung berpuluhan jemaat Anda. Harus ada pengakuan. Ya Pak. Ya? Sebenarnya Iya, harus. Berarti kalau misalnya udah pengakuan pelayanan tapi nggak sekolah Alkitab tetap bisa jadi pendeta, Pak? Jadi begini, kita nggak cari pengakuan juga. Kita terus aja melayani tugas-tugas gereja kita kerjakan. Kemudian kalau orang lain merasa layak, apalagi atasan kita, pimpinan kita diangkat. jadi- Bukan kita yang meminta diangkat. Berarti Enggak dari- lah. Ada dari pimpinan juga yang Iya. Ya, ada ada. pemerhatinya lah gitu lah. Kita harus punya pemimpin karena pendeta juga perlu dipendetai. Tapi ada kan Pak yang apa namanya tuh yang dia udah lama pelayanan ternyata nggak diangkat gembalanya malah nikah lagi. Jadi Bapak Moratua Tampu Bolon adalah pendeta. Pendeta. Itu bedanya. Oh bener, Batak ya? Pendeta. Gitu ya. Iya. Bapak Batak sejak kapan? Enggak dong.
Enggak dong. Pendeta, ya pendeta lah. Habis mau diapain lagi? Berarti jadi pendeta Kalau dong? ada sih namanya yang lebih agak kuno begitu, saya lebih suka itu. Apa dong? Pester. Ya kalau orang Batak Sintua lah. Oh, Sintua. Saya Itu, namanya itu dong. di HKBP tuh. Oh, Ada namanya Morat. itu ya. Nah, Sintua itu pendeta pembantu. Penghangir itu pendeta muda. Baru pendeta. Jadi harus berjenjang, jangan mau langsung ke atas. Iya. Lewatilah tangga-tangga dari bawah gitu. iya, cuman kan enakan langsung dari atas lah. Dari atas langsung loncat. Keren juga sih. Mati. Tapi kalau jatuh sakit. Om, berarti udah jadi pendeta udah berapa lama, Om? Aduh, udah lama ya, dari tahun 80-an. Saya belum lahir itu. Jadi Saya mulai juga. dari pendeta pembantu, pendeta pemuda lama, baru diangkat jadi pendeta. Udah lama juga sih. Om kan dari Medan, Om. Iyalah, Itu rantau Jakartanya emang dari dari 78 itu. Oh, 77, Tapi itu beneran ngerekam kan? 1977. Ada kedap-kedipnya kan? Enggak ngerekam. Ada kedap-kedip. Takutnya kita udah ngomong. Lanjut, Pak. Jadi Iya. rantau Jakarta dari kapan, Om? Merantau Jakarta dari 1977. 77. Saya dipanggil sekolah PGA waktu itu. Tapi waktu itu saya kan di asrama. Setiap hari Sabtu saya udah ngajar. Oh. Jadi memang tujuan utama saya memang jadi guru dari awal gitu. Guru, abis itu sekolah Alkitab. Sekolah PGA dulu. Lulus PGA langsung. Mungkin nggak ada yang nggak tahu PGA itu apa, Om? PGA itu Sekolah Pendidikan Guru Agama. Oh gitu, ada gitu ya dulu. Gitu. Iya. Dulu Sama ada. espak beda. Beda kalau espak kan tingkat sarjananya. Oh. Iya, berdasarkan ijazah PGA itulah saya jadi kuliah lagi. Jadi sarjana Pak gitu S1-nya. Oh. Jadi saya belajar lagi di perguruan tinggi lain tapi nggak pernah jadi S2 Oh, gitu. karena pindah apa namanya? Karena pindah dimutasi ke sekolah lain jadi nggak dekat lagi. Tapi kan yang penting ya pengetahuannya lah. Bener. Yang penting terus belajar ya. Sarjananya nggak Terus penting, belajar, penting juga loh. Ini emang nih orang nih. Sudah dibilangin skripsi. Penting juga. Skripsi, selesaikan skripsimu. Kayaknya gue udah didoy. Oh, Selesaikan skripsimu. udah selesai, bro. Cuman ya selesai versi gue. Nanti obrolan antara ayah dan Nggak, anak kalau aja. antara itu kayaknya udah sampai berantem nih. Nggak usah dibahas. Oke. Jadi kita sudah perkenalan Iya. dengan Bapak Pendeta Morato Tempulun. Melayani di mana, Pak? Oh iya, melayani di mana? Ya pertama-tama sih dulu waktu masih di PGA Petamburan, ada Palmera. Setelah itu setelah lulus PGA ke Karanganyar udah sampai sekarang, lama banget sampai sekarang. Itu bisa masuk Karanganyar karena apa tuh, Om? Oh dulu saya kan waktu masih di asrama setiap hari Sabtu saya ke Karanganyar dari 78 Sabtu Minggu gitu. Ketemu Tante Magda di situ. Enggak, itu mah di kampung. Oh, di kampung. Jangan dibahas yang gitu-gitu duniawi ya lah. Oh, berarti Bapak di kampung nikah dulu baru sarjana ya? Buka, oh iya betul. Dia nyangka kebenaran Begitu ini. PGA, Pas nikah diundang nggak? PGA 2 tahun kemudian saya menikah karena memang saya PGA udah tua, udah berumur, Itu. gitu. Makanya mesti ikut PGA deh. Jadi PGA saya umur udah 24 tahun baru saya tingkat SMA itu loh. Teman saya mah udah sarjana, saya masih PGA. Iya, sama. Temen saya juga udah sarjana, Pak. Dia mau kawin dulu baru sarjana berarti. Oke. Berarti kita langsung saja. Nah, Saatnya kuis. Enggak ada. Langsung sebutkan arti bahasa roh dari gitu kuisnya. saja. Si Didi gitu. Om, kan zaman sekarang nih ya. Mungkin sebenarnya dari dulu kali ya. Nah, ini memang ini namanya. Iya kan, langsung ngomong apa-apa. Nggak tahu, lu kan Kenapa mau lu nanya. gak memang? Oh iya, udah. Gue mau Oh, iya. nanya sesuatu tapi lu dulu deh. Lu dulu deh. Jadi begini, kenapa kita ngundang pendeta? Karena kita juga kan nggak mau apa namanya, kayak selama ini kan kita Asal-asalan ya? asal-asalan gitu. Nah, Sebenarnya sekarang juga hari ini juga. hari ini juga. Cuman untungnya bapak sendiri kan, bapak gue. Tinggal ya gampang lah gitu kan. Cuman ya begitu, kita undang pendeta nih.
ya lumayan kredibel lah ya maksudnya untuk kita nanya Iya, tentang narasumber yang kredibel. Iya, Baik narasumber yang yang kemana-mana juga. Kecuali yang full timer itu ya. Iya, itu Agak sampah kurang itu. Woi, di sini, woi. Ya begitu kita Ya. Nah, sekarang nih kita ngelihat nih di apa namanya? Era ini. Di era ini dan sebenarnya kita juga agak gatel ya. Maksudnya kenapa tuh banyak tuh anak-anak Tuhan, pendeta-pendeta justru ya. Itu tuh kayak ini dari sesama kita dulu dong ya. Enggak. Hah? Enggak, bukan. Bukan. Makanya kalau briefing itu briefing. Emang kita briefing? Enggak, jadi gini Om, maksudnya Ya udah itu mungkin- pada pertanyaan gue nanti. ya dulu. mungkin sebenarnya udah dari dulu ya. Tapi zaman sekarang kan zaman sosmed. Hmm. Jadi kita nih ngelihat banyak banget orang yang saling memojokkan atau mengatai agama lain. Padahal tanpa tuh orang sendiri juga mungkin nggak tahu tentang agama itu yang dia serang itu. Jadi sebenarnya mungkin dari dulu ya, cuman karena zaman sekarang sosmed banget, jadi lebih mencuat aja ke permukaan kan. Ada orang dari agama A ngatain agama B, begitupun sebaliknya. Agama apapun itu gitu, banyak kejadian. Nah, menurut Om nih fenomena ini gimana Om? Fenomena. Menurut saya itu terjadi karena begini. Sebenarnya dia ingin mengatakan bahwa agamanya benar Iya, pada intinya begitu ya. pada intinya, tapi tergoda supaya saya kelihatan benar, saya nyalahin agama lain deh. Oh. Karena dia tidak mempunyai kemampuan untuk menunjukkan bahwa apa yang diyakininya itu benar. Dia tidak bisa secara tegas. Ini loh saya ini loh, ini loh iman saya ini. Apa yang saya telah hidupi ini benar. Dia tidak punya kemampuan itu. Jadi supaya dia kelihatan benar, mau tidak mau salahin aja agama lain deh. Salahin keyakinan orang lain, biar keyakinanku kelihatan benar. Dan itu nggak boleh. Lemah kehidupan kayak begitu. Emang itu biasa kayak begitu tuh anak-anak muda tuh sering. Tapi nggak juga di Indonesia banyak yang orang Nggak, tua juga. kalau buka biasanya tuh ibaratnya mau orang tua atau anak muda itu biasanya orang yang kurang belajar. Betul, kalau kurang wajar semua Iya. setuju. Dan ini terlepas dari agama apapun ya. Iya. Bahkan orang Iya. Kristen yang ngatain agama orang lain juga Ya sama. banyak juga ya, Iya, apapun ini. banyak. Ya, betul. Agama Kristen juga karena dia nggak bisa menghidupi agamanya Iya. secara benar. Betul. Dia tidak bisa menghidupi imannya dengan benar. Ya, supaya saya kelihatan benar, saya salahin aja iman orang lain. Gitu. Iya, dan- Ini nggak boleh, lemah banget itu. Dan kadang bukan agama doang, kadang tuh ateis pun kan ada kan yang Oh iya, ateis ateisnya juga. ngerti, emang bener-bener ngerti banyak filenya gitu. Filenya lagi banyak datanya gitu. Cuman ada yang sebenarnya emang nggak ngerti, cuman Tapi ateis-ateis pun juga banyak yang nggak ngerti agama itu, tapi dia juga nah nyerang itu juga ada juga maksud sih. gua. Ya sebenarnya itu ya tidak baik ya. Jadi Iya. ini yang sosok ateis nih ya, bilang aja Anda masih ibadah. Jangan sok-sokan agnostik, tai kucing. Ini saya ngomong. Tinggal 5 menit. 6 N 5. Ya udah. Ya udah. Kasih tanda aja nggak usah masuk dong suaranya. Oh gitu Om. Iya. Gitu. Nah kita sebagai gereja, Bapaknya pendeta, anaknya tai kucing. kita sebagai gereja atau menanggapi ini harusnya gimana gitu sikap kita? Sebenarnya kan Tuhan Yesus sudah ajarkan sikap gereja kalau disalahkan nggak perlu terlalu reaktif, Betul. ya. Itu sangat wajar aja kita disalahkan. Yang pikiran kita yang menyalahkan itu siapa dulu? Dia menyalahkan karena dia nggak ngerti. Dia mengukur kita berdasarkan ukuran dia. Sementara kita kan orang Kristen ini, kita berjuang habis-habisan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita hidupi tentu beda dengan apa yang mereka mau. Iya. Jadi nggak perlu terlalu reaktif, hidupin aja terus. Jadilah Kristen yang baik. Mau dikatain apapun, namanya juga jalan yang sempit. Wajar aja disalah-salahkan. Nggak terlalu reaktif banget. Tetapi juga memang tidak boleh terlalu diam. Ya. Iya. Jadi itulah betapa setujunya saya dengan anak-anak muda sekarang yang mau mencoba membela imannya. Ketika imannya diserang,
ketika iman anak muda pengikut Kristus ini diserang, mereka tidak bisa seperti saya tenang. Mereka sebagai pemikir, mikir dong. Iya. Nah, kemudian timbullah panggilan untuk membela iman. Ya, jadi ketika mereka membela iman, saya kadang-kadang suka banget itu sama anak-anak muda pengikut Kristus sekarang. Mereka membela iman sambil memberitakan Injil. Tidak menyalah-nyalahkan, tapi ada juga sih yang tergoda. Iya. Ya, Tapi maklum kalau lah, nyala-nyalain anak muda. sebenarnya itu salah juga ya kalau nyala-nyalain ya. Iya. Salah. Salah. Jangan salahkan iman mereka, Betul. salahkan cara mereka. Iya. Menyalahkan kita, nggak boleh begitu gitu. Dan sekalian terangkan, kita bukan begitu loh, begini nih. Saya Jadi- suka itu anak muda jadi- sehingga mereka memberitakan Injil malah. Kayak kita Jadi- gini gitu. Jadi maksudnya ketika keyakinan kita diserang, bukan kita menyerang atau menyalahkan balik, tapi kita kasih tahu maksud kita tuh begini Iya. gitu ya. Iya. Ketika dikatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus kok Allah kok beranak gitu-gitu ya. Kita terangkan baik-baik. Dari sisi kita gimana? Iya, bagaimana firman Tuhan berbicara bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Yesus adalah anak Allah. Dijelaskan. Dan anak muda itu saya suka, banyak anak muda. Enggak usah saya sebut namanya. Hebat itu anak muda. Siapa? Dia bisa menjawab dengan betul. Kayaknya bukan lu ya pasti. Bukan lah, gue kalau digituin, gimana kok orang tuh? Ya gue juga nggak tahu. Percaya aja. Iya. Tolong jangan dicontoh ini. Cuman gue nggak mau menyalahkan. Nah, itu Biar- betul, itu Maksudnya, betul. lu yakin sama diri lu, gue yakin sama diri gue. Menurut lu gue menurut gue lu salah. Ya udah, biarin aja. Kalau gue lebih begitu. Ya kan menurut gue lu juga salah gitu kan. Ya udah, gue nggak mau itulah. Dan gue ada salah satu orang yang tokoh gitu ya. Ya, gue anggap dia kayak guru agama gue lah gitu istilahnya. Orang-orang sih juga banyak yang tahu sih tentang dia. Jadi dia bilang, zaman sekarang tuh ya nggak perlu saling nyalahin. Lebih baik kita masing-masing bedah literatur kita masing-masing aja dan Iya. pelajari agama masing-masing gitu. Malah lebih ke mau diskusi antar agama ya udah, tapi bukannya berdebat gitu. Nah, itu kan kalau gue mikirnya kalau mungkin ya kadang namanya beda agama ya. Itu tuh kayak ya udahlah salah-salah. Nah, ini yang paling gue gerak ngeliat kadang sesama gereja, sesama hamba Tuhan. Bisa sikut-sikutan. Yang satu bilang begini bener, yang satu bilang ini bener. Nah, itu menurut ya yang banyak ya kita lihat contohnya ya. Contohnya masalah perdebatan bahasa roh deh. Bahasa roh ada yang bilang bahasa roh itu apa? Bahasa bagi orang yang tidak beriman. Ada kan yang bilang begitu. Ada yang bilang justru kalau lu beriman lu mesti bahasa roh. Nah, berdebat tuh. Tapi dua-duanya tuh ada di Alkitab. Nah, cuman menurut gue kan ya itu sebenarnya balik lagi. Gue bener, lu bener. Cuman masalah ini beda pandangan. Nah, menurut apa tuh gimana tuh buat orang-orang kayak begitu tuh? Tokoh agama lagi. Sebenarnya sama juga antar hamba Tuhan saling menyalah-nyalahkan karena dia gagal menjadi orang benar, dia menyalah-nyalahkan orang lain supaya kelihatan dia benar. Sama, sebenarnya nggak perlu Sebenarnya sama begitu. juga ya. Seperti bahasa roh, ngapain sih disalah-salahkan? Biar aja dinikmati, ya. Dan kita jangan ikut-ikutan. Toh bahasa roh itu bukan menunjukkan bahwa yang berbahasa roh itu lebih rohani, lebih baik, bukan. Tapi kalau memang dia menikmati, ya kita juga nggak boleh salah-salahkan juga. Itu iman mereka ya. Ya, kalau saya juga berbahasa roh, tapi nggak tunjuk-tunjukin ke orang lah. Lebih sering ini Om, anaknya sering. Karena Rasul Paulus mengatakan kalau saya lebih banyak berbahasa roh dari kalian, tapi kalau sudah dalam pertemuan saya nggak berbahasa roh. Karena dalam pertemuan ibadah Rasul Paulus hendaklah semua berjalan dengan teratur. Itu berarti menurut Rasul Paulus itu kalau berbahasa roh dalam ibadah agak sedikit mengganggu. Nah, saya pernah baca dia bilang di dalam ibadah tuh ya cukuplah beberapa orang aja gitu. Iya. Dan Nah, tapi kalau misalnya ada kayak worship leader tuh, mari kita semua berbahasa roh. Jadinya itu gimana itu kalau menurut Papa? Menurut saya mengajak orang mari kita berbahasa roh sama salahnya. Jangan berbahasa roh, sama-sama salah dua-duanya.
Nggak perlu dilarang-larang, tapi nggak perlu. Mari kita berbahasa roh. Emang bisa diatur-atur berbahasa karena roh itu langsung. iman pribadi masing-masing ya. Iya, jadi mengajak Iya. dan melarang sama salahnya, nggak itu usah kalau lah. gue biasa kalau WL di situ ya. Kalau misalnya ada yang WL begitu. Apa di situ tuh apa tuh? Misalnya di WL di tempat gereja yang kayak begitu. Di situ tuh maksudnya di mana? Sebutin nih gua. Gua berani gua. Paling Ntar di sensor nih om. ya kerekam ya. Oke. Kerekam nih. Ya, jadi kalau gue tuh pernah datang ke gereja yang seperti itu. Ya rata-rata sih gereja yang seperti itu present worship itu sih bagus sih. Rata-rata ya, nggak semuanya. Cuman pas udah kayak mari kita berbahasa roh, itu gue tuh jadinya gue diem. Atau enggak gue kayak worship yang nyebut biasa aja gitu. Atau enggak kadang kalau gue lagi iseng, ya gue nyebut aja bahasa Uganda gitu kan. Ya begitu. Nah, cuman bukan itu doang tuh Pak, kadang yang nggak bikin nyaman. Kadang lagi doa altar call ya kan. Kadang tuh pernah tuh saya main drum, ya kan, didoain di altar call. Didoain. Kalau dia kan, Lo ngapain nguap sih? kan bener kan? Kameramennya ngantuk. Aduh ya. Jadi Susah juga. kalau Disuruh ngopi misalnya juga. dia didoain kan, kalau nggak jatuh, nggak pergi-pergi tuh abangnya tuh. Jadinya saya pura-pura jatuh, biar dia pergi. Gitu itu jujur aja. Gue juga pernah sih pas gue main gitar kan. Gue berdiri langsung gue duduk lagi. Jadi seakan-akan udah termanifest gitu. Nah itu kalau itu kan agak menurut Arif tuh kan agak maksa tuh Bay. Iya nggak sih? Jujur aja. Kalau yang ngejorokin sih menurut gue maksa. Oh iya. Kesannya kayak luar. Lagian kalau jatuh nggak jatuh juga emang kenapa? Kan kenapa gitu maksudnya? Emang harus jatuh apa gimana kan Nah gitu? itu gimana? Emang harus jatuh ya Pak didoain? Itu jatuh itu tanda apa sih Pak? Sama aja sih sebenarnya, itu kan pengalaman kerohanian seseorang, pengalaman spiritual. Betul. Oke aja kalau memang dia jatuh, asal jangan jatuh dibikin-bikin. Iya betul. Cuma kita memang jadi kadang-kadang berdosa juga melihat karena kita ini kayak bikin-bikin gitu, padahal nggak perlu begitu. Tapi ya kita karena bagaimana ya, saya sih sampai sekarang tentang jatuh itu it's okay lah, pengalaman perseorangan Pribadi lah gitu sebenarnya. pribadi. Tapi kalau saya lebih suka kalau jatuh itu kalau Alkitab tidak terlalu menunjukkan ada orang didoakan jatuh ke belakang, tapi kalau orang bersyukur dia berlutut justru ke depan bukan ke belakang. Jadi buat teman-teman yang didoain yang mau jatuh, ingat jatuhnya ke depan ya Pak. Iya, lebih baik dengan hati yang rendah dia langsung berlutut, bersyukur. Itu datang dari pemikirannya yang sangat rendah kepada Tuhan. Dari hatinya. Daripada tunggu dijatuh ke belakang. Kan jatuh ke belakang bahaya juga. Kalau Ada nggak kena ya? Tapi ada nggak ya kasus yang jatuh terus jadi geger otak gitu? Didoain, saya kepala saya sakit nih. Nggak, takutnya akhirnya ada yang lupa nadahin kan, saking ramenya jemaat gitu. Enggak maksudnya didoain misalnya ini saya sakit nih, ya kan didoain jatuh ke belakang palanya. Nah, seperti itu. Praktek-praktek jatuh itu harus menambahkan pelayan lagi untuk tadahin di belakang. Oh, iya. Kan? Tahu-tahu ada copet Iya. di belakang. Kalau memang itu dari Tuhan, nggak usah ditadahin, biar aja jatuh sendiri. Itu ya menurut saya sih. Kalau memang dari Iya Tuhan sih. pasti aman. Ada juga waktu itu om anak muda, dia kan kayak ya manifest gitu ya. Dia tiduran gitu, didiemin aja sama pendetanya, sampai ibadahnya Habis dia bangun sendiri. dia bangun sendiri. Kenapa gua nggak didoain? Cuman ya udah lah, maksudnya berarti kan ini kan kalau menurut kita lucu, bukan salah benar ya. Enggak, bukan salah benar. Bukan salah benar. Tapi kalau sebenarnya di Alkitab ada kan? Ada ya Pak ya, maksudnya masalah Penumpangan tangan ada. ada, cuman balik lagi. Cuman yang kita permanen di sini ketika dia numpangin tangan tapi kesannya kayak mau ngejatuhin orang gitu. Iya. Kesannya kalau jatuh baru Kayak si Dalam Alkitab itu penumpangan tangan juga nggak boleh sembarangan. Karena menumpangkan tangan itu sebenarnya kalau Rasul Paulus menumpangkan tangan kepada Timotius adalah mengimpartasikan karunia kepada anak rohaninya. Karena memang dia pantas untuk menumpangkan tangan. Jadi kalau saya punya prinsip
jangan sembarangan menumpangkan tangan, tetapi juga jangan biarkan orang sembarangan menumpangkan tangan kepada saudara. Oh iya. Nanti yang menumpangkan tangan pezina nanti terimpartasi jadi pezina Iya. juga. Tapi Saya juga selain apa? bener-bener nih orang. Selengkapnya baca di warta. Oh, ada nih, tulisan nih ya. si papa ini dia kan papa pelayanan di Baik Karanganyar kan. Jadi dia, ini papa ini yang nulis Warta. renungan Renungan. di situ. Jadi kalau mau lihat ngapain juga ya. Ya, cuman maksudnya Iya, lihat dong dari itu. Oh iya benar Kok ngapa? Wah, Nggak, dia maksudnya anaknya bener-bener nih. Nggak pernah dibaca. Nggak pernah dibaca sama dia. Disalahin bapaknya, iya. Bapak- Katanya tulisan bapak mah kampungan gitu. Tapi yang kampung ini loh, nulis tangan loh. tulis tangan. Tangan. Terus diketikin nih sama dia ini full timer. Tapi soal numpangin tangan itu gue setuju sih. Maksudnya kita nggak boleh sembarangan orang numpangin tangan. Iya. Dan jangan lu numpangin tangan. Orang numpang berak pun saya juga nggak sembarangan om. Saya milih-milih orangnya siapa gitu. Numpang makan, numpang tidur. Enggak, lagian siapa yang mau numpang berak di tempat lu? Ada. Udah jauh. Capek gua ke sono. Ya udah. Lu jauh sih. Jadi begini aja dah. Itu kita udah jadi udah antar gereja nih. Iya. Jadi kita lari ke bahasa roh, Oh, iya. jatuh-jatuh. Bukan Nah. itu. Nggak, tapi Dia nggak memang gini, briefing Pak, om tadi. jadi Nggak om, tadi dia nggak briefing om. Nggak, emang masalah nggak ada om. briefing gua hajar loh. Nggak, tapi emang apa namanya kan yang paling marak ya, maksudnya anak muda sekarang itu yang tanya itu males ke gereja, kadang takut, itu salah satunya. Iya. Takut sama itu ngejerit-jerit di gereja gitu kan. Nah sekalinya ada yang nggak ngejerit-jerit itu matung gitu, jadi ngebosenin. Jadi kan maksudnya Jadi berarti nggak ada yang begini, salah, nggak ada yang benar. faktanya yang jatuh, yang berbahasa roh itu sangat banyak dikritik dan dianggap cukup mengganggu gitu. Akhirnya antar gereja saling menyalahkan. Menurut saya sih, kalau saya sih daripada saling menyalahkan jadi mengganggu kesatuan gereja Tuhan, mending kita biasa-biasa aja, nikmati aja penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Iya. Berbahasa roh lah di kamarmu sendiri. Berbahasa roh lah kalau engkau berdua pribadi. Tetapi kadang-kadang ada gereja membuka waktu doa bersama di mana kita sama-sama membuka hati untuk menikmati bahasa roh itu di situ. Jangan sembarangan dikit-dikit, bahasa roh dikit-dikit, bahasa roh di tempat umum sampai mengganggu orang lain. Waduh, disangka. Bahkan pendeta, sampai ada yang pendeta, bahasa roh itu dari setan, itu juga salah juga sih. Kelewatan ini, juga. Pak. Tapi kenapa dia berkata begitu? Karena dia terganggu. Iya. Sangat terganggu. Ya bagi saya sih ngapain saya mengganggu orang lain. Karena berbahasa roh itu bukan tanda orang lebih rohani, Ya. Betul. lebih dewasa, lebih baik. Tapi bahasa roh itu memang indah. Karena pada intinya kan bahasa kasih sih om. Iya, bahasa kasih itu real, nyata, kelihatan, dapat dipelajari, dapat dibangun gitu. Iya. Tapi bahasa roh itu kan karunia. Kalau Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, memberikan karunia bahasa roh kepada kita, kita nggak bisa juga menahan, Betul. nggak bisa. Walaupun di tempat yang ramai, kalau memang betul-betul ya, Betul. Tuhan yang mengerjakan, Roh Kudus yang mengerjakan dalam kehidupan kita, udah nggak perlu ditahan-tahan. Iya. Hanya hindari pura-pura. Aduh, itu sangat kadang mengganggu. suka jadi ngomong-ngomong bulu babi. Kadang jadinya maksudnya itu pura-pura. Jadi dia apa ya? Gue sering ngeliat tuh orang-orang yang mungkin apa namanya? Gue nggak tahu ya. Cuman ini menurut gue ya, ini menurut gue doang. Kadang gue bingung itu tuh bahasa roh ada konstan gitu ya, maksudnya misalnya sekiara laba terus, didi terus. Maksudnya ya gue jadi ya udah menurut gue aneh, cuman ya balik lagi kan ke pribadi masing-masing kan. gitu Pribadi kan. masih. Iya, Soal jadi iman begitu. masing-masing. Jadi maksudnya begini loh. Ada kecenderungan orang yang beriman, ya katakanlah beragama, ingin mencoba mengumumkan kepada dunia agamaku paling bagus. Itu tidak salah. Betul. Tapi caranya bukan dengan berbicara, bukan dengan menyalahkan iman orang lain. Betul. Hidupin aja imanmu dengan betul. Betul. Indah kok.
apapun agamanya kalau dihidupi dengan benar indah Iya. gitu. Dan menurut gue ya, orang Kristen yang menjelek-jelekan agama orang lain tuh sangat memilukan. Iya Maksudnya sih. itu ngapain sih lu jadi Kristen? Ngapain sih lu beragama? Itu Iya. maksudnya padahal kan agama kan diajarinnya kasih. Iya, kenapa Kayaknya lu semua agama ya maksudnya. semua agama? Kalau Iya. Kristen kan Cuma karena kayaknya- kita Kristen jadi kita pilu gitu ngeliat orang Kristen Iya. kayak gitu, lu kenapa kayak gitu? Kayaknya semua Orang agama Yesus tuh aja ada nggak jelek-jelekin yang agama orang lain. Iya. Iya. Iya, jadi Malah di begini. gereja hancur-hancurin barang. Saya lebih suka lah anak muda yang berapologia, Iya. membela iman, Apologetika itu. dan mereka bijak sekali Hmm. sambil membela iman. Kan mereka punya alasan dong membela imannya. Iya. Karena pihak sana nyalahin, nuduh begini. Kita kasih tau yang benar. Iya. Kemudian dia membela imannya. Dia tidak hanya sekedar membela loh. Seakan-akan berkata begini, kamu salah loh. Yang benar ini begini nih. Dan akhirnya sambil memberitakan Injil, dan banyak juga saya yakin itu kita gereja berdoa lah supaya anak muda yang berapologia ini dipakai Tuhan memberitakan Injil melalui medsos. Itu sangat indah. Pintar nggak ya? Enggak perlu banyak yang melakukannya, tetapi ada Iya. anak muda kita yang cerdas-cerdas itu, Betul. Kayak yang gitu. juga rohani, yang hidupnya Iya. berkenan kepada Tuhan. Lakukan terus, Iya. kita dukung mereka. Om, Enggak usah kebanyakan, nanti pada salah lagi. Om, Nah. mungkin tunggu tuh Om, mungkin jelasin dulu apologetika tuh apa Om? Oh iya, apologetika. Apologetika adalah membela iman itu. Menyampaikan firman Iya, kebenaran. menyampaikan, membela iman lah, membela keyakinan, membela kebenaran melalui firman Tuhan, gitu. Karena disalahkan dia bela, ya dong. Iya. Untuk apa membela kalau tidak disalahkan? Nah, Jadi kemunculan mereka itu betul karena disalahkan, dianggap begini nggak benar, itu nggak benar, Kristen begini, bahkan Yesus katanya pernah pacaran, gitu-gitu kan? Oh iya, Iya. itu mendingan bagus tuh. Itu seperti Yesus itu. pernah- Ya, pernah anak muda iya. mampu menjawab dengan baik bahwa itu kan tuduhan-tuduhan. Mereka punya pengetahuan Alkitab yang betul. Dan cara berapologetika pun juga elegan dan tidak menyalahkan agama lain. Iya, banyak yang begitu, makanya Iya. saya suka. Betul. Nah, kan Bapak kan bilang kan banyak anak muda yang udah berapologetikanya itu baik dan Bapak bangga. Nah, anak-anak Bapak bangga gak sih? Karena Jujur aja Pak. Kayaknya kalau sama berapologetika itu bukan sembarangan. Itu Iya. harus mempunyai persiapan dan juga ada karunia harus belajar juga ya. Om? Iya. Harus belajar ya, Om? Harus belajar. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya itu bangga nggak sama anak-anak Bapak sendiri? Bangga dengan anak saya dengan bidang yang dia tekuni. Apa itu? Ya, Contohnya? contohnya Itu saya nih, Bang Salomo, Bang Salomo. Bang Salomo, Hukum. hukum, Itu. full timer Oh, gereja. full timer gereja. Full timernya juga full timer nggak kayak yang kemarin. Oh iya. Gajinya beda. Gajinya beda, lebih gede. Ayo. Boleh muncul nggak? Terus siapa Bang lagi? Jaya, Bang Jaya. Bang Jaya dengan segala kelemahannya dia terus berjuang. Oh, bagus berarti Bang Iya. Kawan. Udah ya, Weh. Jadi Kita langsung ke topik selanjutnya. tidak harus aduhai banget. Iya. Ya, Langsung kita ke topik. Iya. Nggak mau Anak yang terakhir. Apa lagi? Apa lagi? Kalau anak yang terakhir ada masih itu ada mengecewakan anaknya. banget itu. Itu bangga juga. Bangga. Puji Iya. Tuhan. Dengan Suka dengan bohong. keberadaannya gitu. Jadi bukan Tapi ngapa-ngapain nih. Bangga, Ada namanya udah. bangga belum berarti puas. Oh, nggak puas. Oh, berarti belum puas. Berarti Belum kita- puas dia dong, jangan puas dulu. Udah lah Pak, udah nggak bakal sarjana. Ini kayaknya bergulat di situ dulu deh. Nggak oke. Tunggu mau nanya nih. Om, tapi kalau yang saya lihat banyak juga anak-anak muda Kristen tuh yang nggak mau belajar juga sih tentang kekristenan. Jadi ketika nggak usah soal diserang deh, ditanya aja tentang iman sendiri mereka masih bingung. Ada tuh yang kayak gitu. Ini gimana tuh, Om? Ya dibilang mengecewakan tidak juga. Jadi kayak kurang belajar gitu sebetulnya. Kurang belajar, Iya. ya tetapi kalau kurang belajar masih bisa dimaklumi lah. Tapi kalau tidak belajar sama sekali, baru itu mengecewakan. Cuman kalau itu kayaknya sebenarnya sih kalau menurut gue ya itu tuh kayak memang menurut gue anak muda yang goblok-goblok itu. Maksudnya gini loh, lu pelajarin apa yang lu yakinin dong. Iya. Ibaratnya gini,
lu yakinin Kristen ya lu pelajarin, nggak harus sekolah. Nggak harus Ini, kalau kita nggak ya harus. kan? Nggak harus STT. Cuman kan maksudnya saat lu udah meyakini itu, lu pelajari. Ya lo harus tahu gitu Lu apa harus yang lo tahu. percaya. Ya ibaratnya lu masuk kuliah, lu misalnya lu psikologi, lu Nggak usah pelajarin contoh psikologi. kuliah, nggak usah contoh kuliah, nggak usah contoh kuliah. Oh iya jangan ya. Jangan, Nggak ntar lu, lulus ya. ntar lu diserang lagi. Nggak, ya udah maksudnya apa yang lu yakin. Cuman kadang memang banyak anak-anak muda udah bodo amat, dia mau meyakini apa, Ya udah percaya dia aja gitu. percaya aja gitu. Jadi Karena- gampang ditanyain, gampang diserang. Karena ketika menurut gue ketika kita tahu dengan pikiran juga ya apa yang kita percayai. Jadi ketika emosi kita lagi nggak kayak ngerasa Tuhan nggak deket atau apa. Iya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya deket. Karena bukan dari perasaan, Iya. imannya bukan dari perasaan lagi, tapi emang dari pengetahuan juga. Kita tahu siapa yang kita percaya gitu. Nah. Iya nggak sih? Jadi sebenarnya ya salah bener ya udahlah ya ini sebenarnya kita. anak muda ya sarana belajar kita sekarang banyak. Banyak ya, betul banyak Banyak banget. bahkan sampai nggak terkontrol. Kekristenan itu nggak susah. Itu berbicara tentang kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Firman Tuhan juga nggak susah. Datang ibadah rajin aja, dengar firman Tuhan juga udah belajar, Ya. apalagi melalui medsos dan banyak hal. Itu Itu udah datang belajar. ibadah rajin itu udah belajar. Nah buat yang gak rajin ibadah jangan sok-sokan ngomong agama deh, kan banyak ya begitu. Sebenarnya yang tadi gue bilang sebenarnya dia males ke gereja, menghakimi ya gereja begini, padahal dia aja males datang ke gereja. Iya. Belajarnya dari mana gitu kan? Sekali datang pas khotbah juga main Main handphone bukan yang nggak benar lagi. Aduh, karena ada kan kayak gitu. Iya Nah, gitu. Ada tuh di Oke nih, tadi kan udah panjang lebar nih Bay. Tapi kan kalau ngeliat, nah ini Arif mau nanya nih, salah satu yang lagi banyak viral tuh mengenai tentang pendeta yang naik turun surga. Nah, ya kita nggak usah sebutin ya, tapi kayaknya orang udah pada tahu nih. Ini menurut nggak apa-apa dong, point of view dong. Ya. Nah begini, menurut aku itu kembali lagi pengalaman spiritual itu. Jadi kita Nah. juga kalau menghakimi dia juga itu nggak benar, salah juga, ya. Tapi itu, ya. langsung percaya, oh, terus kita kagum, naif juga rasanya. Udah, biarkan aja dia dengan pengalaman pengalaman dia. kerohaniannya. Nah gitu, jadi buat Karena itu kan teman-teman tuh- bukan standar kebenaran, Iya, itu betul, pengalaman betul. aja. Betul. Jadi, Gitu. Nah itu maksudnya buat teman-teman anak-anak muda ya, maksudnya kalau misalnya ngeliat mungkin pendetanya agak nyentrik apa naik turun surga, bahasa roh, terus keras, ya itu pengalamannya dia mengenal Tuhan ya mungkin ya kayak begitu. Iya. Tergantung di mana kita menanggapinya. Cuman yang pasti adalah Tuhan itu nyata gitu. Itu yang mesti kita yakinin. Ya. Kecuali nyentriknya itu Tuhan tidak ada baru. Itu deh. Nah, benar. Ya, jadi kalau sudah kita berbicara tentang pengalaman-pengalaman, cara-cara pelayanan yang dilakukan banyak orang yang sedikit agak aneh, sangat sulit bagi kita mengatakan itu benar atau tidak. Iya. Karena itu pengalaman pribadinya. Subjektif ya. Subjektif. Iya, sangat itu subjektif. Itu namanya kebenaran subjektif, pengalaman. Jadi kita jangan salah-salahkan juga, tapi kita juga kagum-kagum juga. Ngapain kagum? Patokannya Yang Alkitab aja. aneh-aneh. Iya, di Alkitab nggak ada. Di Alkitab banyak hal yang luar biasa yang Iya. perlu kita kagumin. Nggak punya kesempatan mengagumi yang aneh-aneh lah. Iya, betul. Nah, Di Alkitab aja kita baca, kita kagum-kagum kok tentang karya Nah. Tuhan Yesus. Nah sekarang kan kalau Papa nggak main sosmed sih. Jadi Tunggu, ini kita durasinya mau berapa menit? nggak apa-apa ini Nggak apa, lanjut aja dikit terus. lagi. Oh, iya. Dia nyindir tentang salah satu beritanya yang gue nyebutin nama lagi maksudnya Salah seorang pendeta itu dia menggunakan media untuk apa namanya untuk pencurahan Roh Kudus atau untuk altar call ya. Medianya itu adalah sepatu. Nah itu dia. Oh, itu. Nah itu salah satunya, banyak sih yang disindir gitu kan. Nah itu salah satunya dan dia tuh banyak kayak nyindir. Nah cuman ya begitu, maksudnya nyindir doang kagak tahu keterangannya gimana menurut Papa. Itu penting atau enggak sih itu akun-akun begituan? Begini, dia punya alasan untuk menyindir. Kalau kita membuka alasan itu jangan salahkan penyindir doang dong. Kalau kita bertindak aneh-aneh seperti misalnya menjadikan sepatu menjadi media untuk menyembuhkan atau mengurapi,
menurut saya sih jangankan orang lain yang menyindir, saya juga menyindir yang gitu. Coba dijelasin deh, Ya. waktu itu kondisinya kayak Ada juga sepatu itu kan gak sopan. Iya. waktu itu gimana sih Iya. kejadiannya gitu? Kalau yang gue lihat sih kayak sepatu itu ditaruh di ditaruh di bangku, terus ada orang pada maju. maju pada nangis, terus pada geletak-geletakan gitu ya. Iya. Kayak gitu sih. Ya nggak tahu sih itu. Kalau itu beginilah, Tuhan memang bisa memakai apa saja Iya. untuk menyatakan kehadirannya, pengurapannya, kuasanya gitu. Tapi menurut saya sih itu ada juga apa namanya konsep yang timbul dari hati pendetanya, hamba Tuhannya. Mestinya tidak perlu melakukan itu. Tidak perlu melakukan itu. Menurut saya sih, kalau sampai dibilang Tuhan yang mengatakan kepada aku, apa betul enggak sih? Akhirnya kan jadi orang menyindir, ya dia harus siap dong. Dia harus siap karena dia membuka diri, melakukan cara melayani dengan cara yang tidak wajar. Iya, iya. Aneh. Memang Tuhan Yesus bisa bekerja melalui apa saja, tapi tetap itu membuka. Jangan, saya juga merasa itu aneh. Iya. Saya juga nindir, nggak perlu sepatu kali. Sepatu dipakai di kaki. Ngapain pakai yang gitu-gitu? Tapi kadang dia nggak sepatu doang, jas juga lebih sopan lah ya. Jas, bunga gitu dilempar. Menurut saya sih penggunaan media untuk menyatakan kuasa Tuhan tidak kalau kita biarlah. Ya. Mungkin dia terinspirasi dari itu. Om Petrus dulu kan pernah tuh yang apa tuh sapu tangan ya, kalau nggak salah. Ya? Iya. Tapi itu saking banyaknya orang, Iya, jadi oh iya betul. jadi- Kondisi yang banyak orang. Dan dia jadi rasul. iya, dia Dia tidak rasul. punya kesempatan. Iya betul betul. Kan betul. sekarang Juga mah rasul. sempatlah. Kurang banyak kali orang untuk kita layani sekarang, nggak terlalu banyak. Oh iya. Iya, Jadi ternyata konteksnya banyak. emang konteksnya Gitu. enggak, kalau Rasul Petrus emang sampai ribuan ya Om itu. Iya, terinspirasi sama Kalau itu. KKR nanti hampir ribuan. Enggak, tapi waktu itu kayak bukan KKR deh. Kalau yang itu ya. Oh, yang itu. Soalnya gua tuh di cuman dalam- ya balik lagi ya Pak ya, bener ya. Itu pengalaman pribadi Iya. dia. Tapi saya yakin beginilah. kita nggak nyalahin sih maksudnya. Ketika itu terjadi banyak yang dijamah Tuhan, mungkin banyak pengertian kita dari 1.000 yang datang paling juga 100 gitu ya. Sementara yang 900 bingung. 900 itu ngerekam. Iya, bingung kan dia. Akhirnya kalau kita membuat orang bingung kan jadi tidak memberkati. Ngapain kita pakai yang aneh-aneh? Tuhan bisa bekerja melalui hal yang biasa. Nggak usah dibikin aneh lah. Gitu. Nah begitu, jadi memang apapun yang kita bahas tadi itu maksudnya kita nggak nyalahin ya, maksudnya dalam Nggak arti nyalahin. kita cuman kalau dibilang bingung ya kita bingung gitu kan, ya, makanya kita kayak ngobrol gitu. Dan puji Tuhan nih kali ini kredibel yang diundang. Iya. Nah dan gini nih Pak, kan udah banyak nih keanehan apologetika juga tadi cara-caranya udah salah-salah. Nah kira-kira apa nih yang pengen Papa sampaikan nih ke orang mengenai ini gitu? Iya. Yang ingin saya sampaikan saudara-saudara yang berbeda agama dengan saya, mari kita sama-sama mendalami menghidupi iman kita. Kebenaran iman kita itu tidak tergantung dari kesalahan iman orang lain. Oh iya betul. Tetapi tergantung dari kesungguhan kita mendalami iman itu. Dan kalau memang kita mendalami, terbukti bahwa apa yang kita imanin itu dalam perjalanan kita ternyata salah, kayaknya salah ini deh. Kita tanya ke yang lebih dewasa, tetapi nggak bisa. Akhirnya kita sampai kepada jalan buntu. Aduh, iman saya ini perlu saya tinggalkan. Enggak usah ragu-ragu meninggalkan, enggak usah. Itu hak kita, gitu ya. Itu berlaku untuk semua, bukan hanya agama yang berbeda dengan agama saya. Sesama Gitu. pun begitu ya. Saya pun kalau saya kekristenan itu ternyata saya menemui, aduh ini nggak benar. Saya juga berani meninggalkan. Tapi sampai sekarang, semakin lama saya dalam iman saya justru semakin lihat terang benderang. Bagaimana bisa saya meninggalkan? Yang betul adalah saya makin sungguh-sungguh. Saya harapkan semua begitu. Sehingga kita nggak saling menyalahkan.
Malah kita rukun ya. Iya, kita Dengan rukun kepercayaan dengan masing-masing. kepercayaan kita Nah, masing-masing. sama gitu. kayak gue tuh punya status di WhatsApp ya, punya status di Line. WhatsApp Line itu Ini bapak lu masih ngomong. masih nggak Kenapa lu salah? Enggak, Emang dia kurang ngajar nih om. karena bapak gue, coba orang lain. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, jadi apa namanya? Udah pendeta digebuk-gebuk lagi. Kan yang gebuk pendekar, ya kan pendeta sama pendekar nih lagi ngobrol. Apa-apa? Nah, jadi gue tuh bikin status tuh selalu radikal for Christ, radikal. Cuman, nah pengertian radikal Itu kan di gue- nomor yang satu. Nomor yang satu lagi? Enggak, lu kenapa punya 2 nomor sih? Emang buat apaan sih? satu tuh begini, satu tuh Satu hilang buat- tadinya. Satu buat ngedit Santi. Jadi susah ngedit nih. Nggak, aduh. Satu kan hilang. Udah hilang, gue beli nomor baru ternyata. Ya udah masih dibahas, mereka nggak perlu tahu. Apa tadi lu ngomong apa? Tahu, siapa tahu mau jawab Udah, nggak itu penting. kan. Ya, itu ya, Be. Jadi nah cuman radikal menurut gua itu sekarang kan kayaknya bahasa radikal tuh kesannya keras gitu kan. Iya. Gitu. Nah, cuman ya sebenarnya kalau kita dalami lagi radikal kan maksudnya artinya tuh niat banget lah, 100% banget. Nah, kalau menurut gua radikal yang benar itu ya yang kayak tadi, kita menunjukkan apa yang benar dari kita, bukan menyalahkan apa yang salah dari orang lain. Betul. Gitu. Jadi ya sebenarnya daripada lu menyalah-nyalahkan orang lain, ya tunjukkan aja kebenaran yang ada dalam diri lu. Gitu kan Pak, kurang lebih ya? Iya, radikal itu kalau positif bagus. Radikal itu kayak dibawa ke arah yang negatif jadi buruk. Pertobatan itu kan radikal. Iya. Iya. Itu radikal, harus radikal. Nggak boleh pertobatan suam-suam kuku. Harus radikal. Gitu. Radikal untuk Kristus. Berarti menjadikan Kristus teladan hidup kita. Aduh, itu luar biasa. Nah, Kristus sendiri kan tidak Iya. melakukan hal-hal yang jahat itu. Iya. Iya. Radikal dalam pengertian negatif itu akhirnya menghalalkan segala cara untuk melampiaskan kemarahannya, itu yang Iya. menjadi salah. Sampai ngeramein monumen nasional. Jadi apalagi om yang mau diberikan pesan untuk orang-orang om? Mungkin Iya. bisa lagi. Aduh, kenapa sih Kayak motong ini. lo? Jadi udah seperti itu, kita dalami saja iman kita, ya. Kan kita sekarang marak dengan istilah apa namanya, mualaf, murtadin. Oh gitu. iya iya. iya. Iya, kalau jadi mualaf yang benar, Iya. gitu. Dan kita juga nggak nyalahin. Iya, yang enggak dia. nyalahin. Jadi kalau mualaf ya maksudnya jangan kayak nyalahin. Iya. agama lama saya begini gitu. Hmm. Kan Iya, banyak jangan yang- nyalahin. Begitu bukan begitu. Apalagi mualaf setelah mendapat hidayah itu kan indah. Dalamin aja itu yang baru, nggak perlu salah-salahin yang lain. Buktikan bahwa saudara itu dapat hidayah. Iya. Gitu. Dengan perilaku, dengan kehidupan yang benar. Jadi mualaf yang baik. Nah, kalau murtadin memang sih agak sedikit mengganggu sih istilah ini ya. Iya. Kalau itu kan bahasa dari ya, seberang sana datang ke sini convert. namanya murtad jadinya. Iya, tapi Itu kan dari sisi mereka. tapi nggak apa-apa. Emang Kristen itu juga dulu begitu. Pengikut Kristus itu dulu disebut Kristen, mengejek sebenarnya. Oh iya iya. iya. Tapi diterima. Hmm. Yang penting adalah ya betul-betul kita pengikut Kristus sehingga menunjukkan hidupnya. Nah, sekarang juga kan murtadin juga, saudara-saudara kita yang dinyatakan murtadin itu malah mendirikan gereja murtadin ya. Oh, ada begitu. Iya, ada. Jadi mereka menerima ejekan itu dengan baik. Ya No udahlah, problem. ya udahlah, kita nggak pakai nama. Iya. Murtad dari sana dan sekarang saya di sini, saya tunjukkan saya akan lebih baik daripada Ya. ketika saya sedang berada di sana. Nggak masalah dengan istilah murtadin. Mereka nikmati kok, nggak apa-apa lah. Iya, udah kayak Sebenarnya murtad juga kan dari sisi agama masing-masing. Maksudnya kayak Iya. orang Kristen yang Iya. nggak jadi Kristen. juga ibaratnya murtad yang juga, kan? iya gitu. Menurut kita dia murtad. Cuman orang yang agama lain pindah ke kita, ya menurut agama lain itu yang pindah ini murtad gitu. Iya kan, murtadin itu pemahamannya murtad dari yang satu, Ya. meninggalkan yang satu. Emang itu real. Ya masing-masing ya ada Iya, murtadnya gitu. memang ya. itu sedikit mengganggu istilah itu. Tapi emang kekristenan itu dari dulu begitu.
selalu diistilahkan dengan hal-hal Negatif. yang negatif, yang tujuannya memojokkan, tapi ternyata diterima. Emang kita Kristen, Ya kita tunjukkan kenapa lewat tidak? itu Nah, aja gitu. jadi mereka juga saudara-saudara yang dinyatakan murtadin, ketika saudara menerima sebutan itu, ya tunjukkan. Memang sudah murtad dari yang ono, saya mendapatkan sesuatu yang baru. Saya nyaman di sini, saya hidupi, saya lebih mengasihi, lebih santun, lebih beretika dan lain-lain. Kenapa tidak? Nggak perlu terganggu lah. Jadi nggak usah pusingin istilah. Nggak usah pusingin. Nikmatin aja. Jadi kita biarpun berbeda iman, berbeda agama, kita tetap damai saja lah. Nikmatin aja apa yang kita percaya. Beda iman, Iya. beda agama, mesti damai. Apalagi cuma beda gereja, harus damai. Apalagi cuma, jangan beda gereja, sindir-sindiran sampai tawuran gitu kan. Aduh, kacau memang. Jadi ya itulah, pada intinya kita tuh sebenarnya ngobrolin tentang apa namanya, tentang bagaimana kita menunjukkan kebenaran yang ada dalam diri kita, tapi jangan sampai menyalahkan kesalahan yang ada dalam diri orang. Iya. Iya. Lebih baik begitu. Jangan supaya kita ganteng, jangan kita bilang orang lain Jelek-jelekin jelek. orang lain. Supaya kita gantengnya, kita pilih baju yang cakep, kita rawat diri kita. Jadi ganteng gitu. Kayak Om Daripada kita, dia jelek, kita tetap jelek. Bisa malah lebih Tapi jelek. kalau Om mah ganteng. Ganteng. Bukan ganteng ya, ganteng. Ngatain orang juga bukan jelek, jelek. Emang begitulah saya, mau diapain, emang begitu. Ini. Udah gitu mau kasih bolga lagi, bahasa aku makin sana makin jadilah. Kasih bolga perlu diceritain. Kayaknya panjang itu kalau diceritain. Lebih continue. Apa itu Iya. si bolga? Kayaknya juga udah nggak Ya sebut. dah, Di sana banyak tuak. Perjamuannya bukan pakai anggur merah, pakai tuak. Iya. Ya, cuman berarti udah ya Pak ya? Nggak ada Iya. yang mau diomongin lagi? jadi begini, betapa indahnya bangsa kita ini. Kalau kita menghidupi keyakinan kita masing-masing dengan benar dan menghormati keyakinan orang lain. Indonesiaku, Indonesia tercinta, Indonesia yang terus saya doakan dan saya ambil bagian untuk mensejahterakannya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri dan joget. Oh iya. Ya, oke. Dia udah berdiri Tadi lupa, tadi dulu. Apalagi? Itu kan tadi buat apa namanya, buat Woi, ini ini. masih direkam nggak? Masih. Masih dong. Buat itu. Nah, sekarang nih kan karena kita anak-anak muda nih. Nah, buat anak-anak muda ada Pesan pesan buat gini. anak-anak muda. Jadi begini lagi. Tadi jadi begini dulu. Anak muda yang saya kasihi, saya memang selama ini saya selalu berhubungan dengan anak muda, anak-anak, remaja, karena saya guru agama. Oh iya. Jadi saya sangat mencintai anak muda. Saya melihat anak muda bertumbuh dengan baik, ya. Jadi anak muda terus belajar yang betul, terus perjuangkan kebenaran dengan betul, belajar yang betul, cerdas, ya. Karena semakin orang dipojokkan, harus juga memacu kita semakin cerdas. Itu orang Israel kenapa cerdas? Kita kan katakan, oh, karena mereka umat pilihan Allah. Kita bilang gitu. Enggak Karena begitu dipojok-pojokin. sepenuhnya. Dipojokin terus. Mulai diperbudak, dibuang, banyak kesulitan. Dan mereka belajar dari berbagai kesulitan yang ada. Jadi mereka cerdas. Jadi supaya pinter dibuang. Buang aja nih anak. Ya Jadi kebetulan gitu. udah pintar. Jadi kalaupun anak muda Kristen diperlakukan sedikit agak terpojok, seperti yang di Sulawesi, aturan jadi pasukan pengibar bendera, tapi karena imannya tidak jadi, nggak apa-apa. Kalau dia terima itu, dia akan memicu dirinya lebih cerdas lagi. Ya begitu. Nggak apa-apa. Terus ya, anak-anak muda yang saya kasih terus belajar. Kalian harapan kami orang tua yang sudah mau berangkat.
Ya, Ke Sibolga. ke sorga. Oh iya. Itu juga kalau oh iya udah. Amin. Amin. Kok amin? Kan itu juga kalau masuk amin. Kok amin? Bukan berangkat ke surga. Oh iya Pak. Kita semua kan berangkat Nah, ke surga. itu berarti teman-teman anak muda pesannya terselubung adalah kalau bukan terselubung ya. Intinya kalau Anda merasa di pojokan itu sebenarnya Anda lagi diproses menuju ke yang lebih baik. Iya, anak muda belajar terus ya. Kami kan Udah tua. akan bahagia berangkat kalau melihat anak muda semakin maju. Ya. Terus anak mudaku yang saya kasih terus maju. Diapain juga terus maju. Nikmati indahnya keyakinan kita sebagai pengikut Kristus. Tuhan Yesus berkati. Sekarang buat teman-teman yang punya penyakit, taruh tangan kiri kanan ke Taruh tangan kiri Anda di dada, di yang tempat sakit, dan tangan kanan di layar TV Anda. Kan YouTube dia. Oh YouTube. Udah. Ayo udah. Tapi bener. Oke teman-teman, thank you yang udah nonton sampai ini panjang Iya. nih, cukup panjang, Dan cukup serius juga ya. cukup hari ini. serius. Nggak. Terima kasih ya didengar. Kalaupun nggak didengar, Iya. terima kasih juga. Dan buat teman-teman yang mau komen, boleh komen di bawah kita. Dan kita selalu terima masukan. Iya. Yang nggak setuju, yang benci gitu. Ini ada sosmed kita nih di bawah. Boleh DM kita. Dan nih Papa juga ada konten YouTube yang ngurus gue juga. Cuman udah nggak update sih. Nah cuman kalau mau penasaran denger khotbahnya kayak gimana, Oh ya, langsung aja. nanti langsung aja ada linknya. Udah nggak aktif sih, cuman ya siapa tahu mau lihat gitu kan. Ya udah bisa dilihat. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai ketemu di Sibolga. Si Bolga jauh banget. Ya udah lah, sampai ketemu di mana aja lu nonton. Oke, dadah. Iya.